Mari adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat semua kan pasti? Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak ajak untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Mari adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Dalam doa. Tuhan, terima kasih karena pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan berkatilah ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, dan berkatilah adik-adik kami ya Tuhan, berilah kesehatan dan kekuatan, dan berilah semangat untuk pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Adik-adik, kita menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Yesusku, seindah
ditaruh dalam amplop, nanti amplopnya diserahkan kepada orang tua, dan orang tua adik-adik bisa diserahkan ke gereja. Sebelum menunggu persembahan, yuk kita nyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Kita akan mendoakan persembahan yang sudah tadi kita berikan. Mari lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Kau berkati persembahan kami Tuhan. Semoga bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Dan berkati tangan-tangan yang memberikan agar Engkau lipat gandakan berkali-kali. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 49, Firman Allah Jaya. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita puji panggilnya untuk hidup yang lama. Firman Khalik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang kekasih, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti dan memahami dengan baik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Kita baca bersama-sama ya. Sida-sida dari Etiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?"
Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan menceritakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini pembahasan kita adalah tentang sida-sida dari Etiopia. Sida-sida dari Etiopia pertama merupakan teladan orang yang bersedia belajar firman Tuhan. Wow, dalam perjalanan pulang yang panjang, sida-sida dari Etiopia ini tidak menghabiskan waktunya hanya untuk berdiam diri saja atau melamun, tapi ia belajar membaca kitab suci. Awalnya ia sama sekali tidak mengerti apa yang ia baca. Namun kemudian Tuhan mengutus Filipus untuk menjelaskannya. Mereka yang rindu belajar kitab suci awalnya mungkin tidak mengerti, tetapi Tuhan pasti akan memberi pengertian kepada orang itu. Sama seperti Stefanus. Maka sida-sida dari Etiopia memiliki kerinduan untuk mempelajari firman Tuhan dalam keterbatasannya. Anak-anak sekolah minggu harus belajar dari teladan sida-sida ini, yang sekalipun pejabat tinggi dan sibuk, namun ia masih menempatkan diri untuk membaca dan belajar dari kitab suci. Iya, kita harus menyempatkan diri. Jangan, aduh aku malas, aduh aku capek, aduh tugas sekolahnya terlalu banyak, aku gak sempat baca firman. Kita harus tetap semangat. Kita belajar dari sida-sida. Untuk kedua, kita belajar teladan orang yang berjiwa besar. Pejabat Etiopia ini ternyata memiliki jiwa yang besar. Ada dua peristiwa yang membuktikan hal tersebut. Pertama, ia seorang pejabat, tetapi ketika ia hanya boleh beribadah di luar bait suci, ia tidak marah dan kecewa. Ia dengan jiwa besar menerima keadaan itu. Ia bahkan berulang kali datang ke sana dan diperlakukan hal yang sama, namun ia tetap bersedia menerima semua itu. Kedua, ia memang seorang pejabat tinggi, tetapi ketika tidak mengerti kitab suci, ia justru meminta penjelasan kepada seorang pejalan kaki yang berjumpa di perjalanan di Gaza. Ia tidak memamerkan jabatan dan kedudukannya. Ia dengan jiwa besar menerima diajari oleh Filipus. Bahkan sampai bersedia untuk dibaptis di tempat yang sangat sederhana di pinggir jalan. Tetapi ia menerimanya dengan penuh sukacita. Hanya orang yang berjiwa besar bisa menerima semua itu. Anak-anak sekolah minggu harus belajar memiliki jiwa yang besar dalam menghadapi apa saja yang terjadi di luar keinginan atau kemauan kita. Apalagi masa pandemi seperti saat ini. Kita harus tetap mau belajar dan jangan menyerah dengan keadaan apapun. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Juga kita bisa belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang berjiwa besar. Pertama, kita bisa lihat dari Musa. Musa yang tetap menghormati Tuhan, walau tidak ikut masuk dalam tanah perjanjian. Wah, sedih kan teman-teman? Tapi ada lagi nih, Daud yang tetap menghormati Tuhan walau tidak diizinkan membangun bait Allah. Yang ketiga, ada Paulus yang tetap menghormati Tuhan, yang tidak mengangkat duri dalam daging dalam dirinya. Jadi kita tidak boleh marah dengan keadaan seperti saat ini. Mungkin saat ini adik-adik di rumah lagi banyak
tugas-tugas sekolah pelajaran. Aduh, ibu guru banyak banget sih kasih tugasnya. Aku udah capek ngerjainnya dari pagi begitu. Tidak boleh mengeluh, tapi kita kerjakan dengan teliti, dengan baik. Karena nanti ilmunya untuk kita juga. Sida-sida itu aja mau belajar. Tadi dibilang apa? Sekalipun kita tidak mengerti, Tuhan pasti akan bantu kita, memberi pengertian untuk kita. Jadi, kita belajar dari sida-sida di Ethiopia ini, teladan orang yang bersedia belajar firman Tuhan, teladan orang yang berjiwa besar. Kita belajar menjadi orang yang berjiwa besar dan juga kita belajar untuk tetap patuh membaca firman Tuhan. Jadi tetap semangat dan jangan menyerah dengan keadaan saat ini. Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang mari kita akan masuk dalam doa syafaat adik-adik. Untuk itu Kak Alin minta adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur Tuhan pagi hari ini untuk kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan buat kami. Terima kasih untuk kami yang sudah mengikuti sekolah minggu, kami yang sudah memuji menyembah Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kami sudah memberikan persembahan. Tuhan terima kasih, biarlah segala yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau berdoa untuk orang tua kami dalam seluruh pekerjaan mereka. Tuhan berkati, beri mereka kesehatan. Tuhan kami juga berdoa untuk gereja kami GKU Cibitung. Tuhan berkati Pak Pendeta, para majelis, dan seluruh jemaat yang ada. Jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, biarlah Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk adik-adik yang masa sekolah masih di rumah, dari rumah. Tuhan memberkati, beri semangat. Biarlah pelajaran yang diikuti dapat dikerjakan, tugas-tugas yang dikerjakan dapat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita mengangkat pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau Adik-adik, bagaimana cerita tentang sida-sida dari Ethiopia? Keren ya? Orangnya luar biasa. Pak Pendeta sendiri kagum sama orang ini. Jalannya jauh banget hanya untuk mencari Tuhan. Tapi orang ini dengan rendah hati mau cari Tuhan. Dia belajar dan belajar. Di jalan juga dia baca firman Tuhan. Adik-adik harus belajar dari orang kayak begini. Ya. Mereka mau terus cari Tuhan dan belajar firman Tuhan. Juga di samping itu dia juga punya jiwa besar. Ketika ada orang lain mau mengajarkan, dia mau belajar firman Tuhan. Dia mau dengar orang. Ya, dia nggak sombong ya. Nah adik-adik, belajar terus firman Tuhan, belajar sama orang tua, belajar sama teman-teman,
belajar dari kakak-kakak sekolah minggu, belajar dari pendeta, belajar di gereja, terus belajar firman Tuhan, supaya itu jadi bekal buat hidup adik-adik semua. Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu di rumah hari ini. Karena itu, terus renungkan firman Tuhan, terus ikuti kegiatan sekolah minggu di rumah dengan rajin setiap hari Minggu pukul 7, dan dapatkan terus hal-hal yang indah dari firman Tuhan untuk hidup adik-adik. Sekarang adik-adik arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajah-Nya dan memberi adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada adik-adik sekalian dan memberi adik-adik damai sejahtera. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu di rumah pada minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.